Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang basic design consideration dari rekayasa geometrik jalan. Nah, biasanya kesalahan dalam desain jalan berpengaruh pada 4 orang ini. Yang pertama driver, yang kedua vehicle, lalu traffic control device, dan juga roadway. Untuk driver, indera yang paling digunakan driver dalam mengemudi ialah indera penglihatan. Namun, kita melihat 3 foto ini, yaitu tepatnya di tikungan antara jalan Cangkar Pacet dan jalan raya Sumber Berantas. Driver yang naik tidak dapat melihat driver yang turun, dan driver yang turun tidak dapat melihat driver yang naik dari jauh. Mereka hanya akan melihat satu sama lain dan dapat mengetahui posisi satu sama lain ketika mereka berada tepat di tikungannya. Nah, maka daripada itu, ketika salah satu driver saja tidak memiliki reaction time yang baik ketika salah satu dari mereka adalah dari off position untuk mengantisipasi tikungan ini yang juga gaya sentrifugalnya kurang bagus, maka dapat terjadi kecelakaan. Ini adalah salah satu contoh keterbatasan driver dalam konteks penglihatan mereka yang terhalang. Dalam mendesain suatu geometri jalan, kita juga perlu mempertimbangkan kendaraan apa saja yang akan dilalui oleh jalan yang kita desain. Sebagai contoh, di sini saya memiliki kendaraan SUV dan truk. Tentunya kendaraan SUV tidak memerlukan radius tikungan yang sebesar truk. Dan juga di sini saya memiliki contoh truk yang menyangkut di jembatan penyeberangan orang di Mall Kranji, Bekasi. Dapat kita lihat di sini bahwa sebenarnya jalan ini cukup besar untuk dilalui truk. Namun pada kasus ini, desain kendaraan yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah. Sebagai pembanding, truk tangki Pertamina yang memiliki kapasitas 32.000 liter memiliki ketinggian sekitar 4 meter. Sementara jembatan penyeberangan ini memiliki ketinggian kurang lebih 5 meter. Jadi pastikan dalam mendesain jalan kita juga perlu mempertimbangkan kendaraan apa saja yang akan dilalui. Masuk ke traffic control device. Kami menemukan kasus terkait rambu peringatan sementara yang memperingatkan penyempitan badan jalan di bagian kanan Jalan Jember Antayani. Berikut adalah lokasinya. Kami mengambil gambar ini menggunakan Google Street View. Gambar ini diambil pada Maret 2022. Dapat dilihat bahwa rambu ini gagal memperingati pengguna jalan karena diletakkan persis di penyempitan badan jalan itu sendiri. Dapat dilihat bahwa tidak ada rambu peringatan sebelum rambu tersebut dari jarak sekian jauhnya. Seharusnya diletakkan setidaknya satu agar pengguna jalan dapat diperingati dan dengan siap mengambil keputusan saat terjadi penyempitan badan jalan. Menurut Manual on Uniform Traffic Control Device, berikut adalah jarak yang disarankan untuk meletakkan rambu peringatan berdasarkan design speed. Untuk design speed 40 km per jam, disarankan meletakkan pada jarak 99 meter dan 30,48 meter untuk berhenti ke kecepatan 0. Perlu diperhatikan juga faktor-faktor tersebut, yaitu rambu peringatan tidak boleh terlalu jauh dari hal yang diperingati agar pengguna jalan tidak sampai lupa apa itu sendiri yang diperingati. Selain itu, rambu tidak boleh terlalu dekat dengan rambu yang lain, yaitu diberi jarak setidaknya 100 feet atau 30,48 meter dari rambu peringatan yang lain. Maka rambu peringatan sebaiknya diletakkan pada jarak 30,48 meter serta 99 meter dari lokasi penyempitan badan jalan di Jalan Jember Antayani. Dalam kasus roadway ini, kami menggunakan jalan tol yang ada di Surabaya sebagai contoh. Seperti pada gambar di kiri ini, bisa dilihat bahwa pembatas jalan ini memiliki ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan bahaya yang besar. Contohnya seperti pada gambar di kanan ini, di mana mobil yang menabrak ujung pembatas jalan ini dapat berakibat dengan pembatas jalan ini menembus ke dalam mobil yang tentunya dapat membahayakan nyawa dari pengendaranya. Solusinya adalah di setiap ujung pembatas jalan seperti ini harus diberikan crash cushion yang berfungsi untuk meredam benturan sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan.